Gaya belajar dan multiple inteligensi, Salsabila Nur Alfia, Fakultas Pedagogik dan Psikologi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun 2019. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar yaitu model belajar yang konsisten yang digunakan peserta didik dalam menerima, merangsang informasi yang diberikan dalam berpikir dan memecahkan masalah. Ada 3 macam gaya belajar. Gaya belajar visual, gaya belajar antutorial, gaya belajar kinestik. Gaya belajar visual yaitu cara belajar seseorang dengan mengakses citra visual seperti warna, hubungan ruang potret mental, dan gambar yang menonjol. Seperti mengingat apa yang dilihat, teratur, menjaga penampilan. Gaya belajar auditorial. Gaya belajar yang auditorial adalah gaya belajar seseorang yang mengakses segala jenis bunyi dan kata diciptakan maupun diingat seperti musik, nada, irama, dialog, dan suara. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini gaya belajar seseorang yang mengakses segala jenis seram dan emosi diciptakan maupun diingat seperti gerakan. Seperti banyak bergerak, kita melakukan kegiatan yang banyak bergerak, terus membaca dengan menunjuk tulisan yang mana yang sesuai, seperti itu. Selanjutnya, multiple inteligensi. 8 kemampuan berpikir setiap orang itu dimaksud dengan multiple inteligensi. Ada 8 macam. Yang pertama, spasial, linguistik, interpersonal, musikal, naturalis, bilingual, intrapersonal, dan logis matematis. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua dengan memberikan buku-buku cerita, mainan yang berhubungan dengan huruf, terus kertas untuk menulis, atau bermain dengan huruf dan kata. Selanjutnya yaitu kecerdasan logika matematis. Jenis kecerdasan ini ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, terus menyukai matematika dan hal yang berbau sains yang berhubungan dengan logikanya. Ini bisa dilakukan dengan memberikan anak tersebut seperti balok yang bertuliskan angka-angka untuk disusun, puzzle, terus untuk mengukur berat badan atau tinggi badan. Dia sangat menyukai hal terhadap angka. Yang ketiga yaitu kecerdasan interpersonal. Tipe ini cenderung lebih suka bermain sendiri, namun ia bisa mengatur emosi dengan baik, memiliki ambisi, dan tahu bahwa besar ia ingin jadi seperti apa. Hal ini didukung bisa dengan menyediakan tempat nyaman untuk ia bermain sendiri, seperti kita siapkan saja permainan di situ, atau orang tua bisa mengajak berbicara mengenai apa pendapatnya bila ada masalah ini, saling berbicara mengenai pendapatnya dengan pendapat kita seperti apa, terus didiskusikan. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Tipe kecerdasan ini cenderung lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak suka memiliki empati terhadap orang lain, bisa memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol sehingga suka memimpin saat bermain. Ini bisa dilakukan dengan memberikan kostum-kostum drama agar anak ini bisa bermain peran drama, atau bisa bermain di luar rumah, datang ke acara keluarga, dia suka untuk bersosialisasi. Selanjutnya
Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini sangat mudah diketahui dengan ciri-ciri suka bernyanyi, menggoyangkan badan atau berjoget, mendengar suara musik, suka musik dan mengingat lagu, suka memukul-mukul alat musik, atau bermain seperti bermain drum, piano, gitar. Ini bisa dilakukan atau bisa dikembangkan dengan mendukung anak tersebut, mengajarkannya bermain musik bersama, bernyanyi, mendengarkan musik, atau menonton konser yang ada. Selanjutnya kecerdasan spasial. Kecerdasan ini biasanya terlihat dari kesukaannya menggambar, mencoret-coret kertas, terus mewarnai, suka berimajinasi hingga suka bermain-main membangun sesuatu menggunakan balok. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberikan perlengkapan seperti kuas dan cat air yang lengkap, terus kamera agar ia mampu mengekspresikan diri, atau memberikan kegiatan menggambar bersama, mengunjungi museum seni. Yang keempat itu, yang ketujuh, kecerdasan kinestik. Kecerdasan ini biasanya kecerdasan kegiatan badannya yang aktif, dia nggak bisa diam, suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda yang ingin ia ketahui maksudnya, ingin tahu selalu apa benda yang dia pegang atau apa benda yang ada di depannya, membuat sesuatu dengan tangannya. Seperti dia diberi tali, karet, dia akan membuat lompat tali untuk bermain lompat tali. Dia diberikan tanaman, dia akan menanamnya seperti itu. Kita bisa memberikannya mainan balok-balok kayu atau pasir, biasanya dibuat rumah-rumahan, atau kita bisa mengajaknya untuk membuat prakarya, menonton pertunjukan teater. Kemudian yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini anak yang sangat suka bermain di alam, menyukai binatang, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, suka dengan tanaman. Kita bisa memberikannya binatang peliharaan, akuarium, atau kebun dan tanaman, atau kita berikan ikan, hewan yang akan dia pelihara. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, sampai jumpa.